Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Nah, pada siang hari ini, insya Allah saya akan praktek untuk membuat tas siaga bencana atau TSB, yang mana ini adalah merupakan salah satu tugas praktikum dari mata kuliah praktikum tata kelola bencana, yang mana dosen pengampunya adalah Bu Rahmawati Hussein. Nah, pada siang hari ini insya Allah saya akan mempraktek membuat tas siaga bencana tersebut. Fungsi dari tas siaga bencana ini sendiri adalah untuk apabila nanti suatu ketika terjadi bencana di daerah saya, di daerah teman-teman semuanya, kita sudah siap. Ada sebuah tas yang isinya itu beberapa hal yang kita butuhkan saat nanti kita melakukan pengungsian. Jadi apabila terjadi sebuah bencana, ya kita semua tidak berharap ya, tetapi apabila kita itu harus memikirkan dampak terburuk agar apabila nanti memang hal buruk itu terjadi kita sudah tidak panik lagi. Nah, fungsi dari tas siaga bencana itu kita sudah menyiapkan hal-hal yang kita butuhkan untuk nanti saat kita pergi ke pengungsian. Apabila kita sudah terjadi sebuah bencana, kita sudah tidak panik lagi. Kita cuma tinggal ambil satu tas dan sudah kita langsung pergi ke tempat pengungsian. Nah, ketika tadi saya cek ke salah satu aplikasi dari BNPB Inggris, itu saya melihat bahwa daerah saya itu termasuk salah satu daerah yang rawan terhadap bencana gempa bumi, yaitu rawan bencana cukup tinggi, yaitu gempa bumi ya. Itu memang sudah, karena memang dulu pernah terjadi gempa yang cukup besar pada tahun 2006, dan ini merupakan salah satu buktinya bagaimana memang daerah saya itu cukup dampaknya yang cukup serius saat gempa tahun 2006 kemarin dulu. Oleh karena itu pada siang hari ini saya akan praktek untuk membuat tas siaga bencana. Oke, nggak perlu lama-lama lagi teman-teman, langsung saja kita praktek membuat tas siaga bencana. Nah teman-teman, sekarang saya sudah mempersiapkan beberapa barang yang digunakan untuk membuat tas siaga bencana. Yang pertama ini ya jelas ya, namanya aja tas siaga bencana, kita membutuhkan tas. Sebenarnya sembarang tas sih ya, tidak perlu tas ransel, cuman saya berpikir apabila tidak menggunakan tas ransel itu justru akan ribet ya, karena kalau kita bentuknya tas ransel seperti ini ya sudah, kita nanti sudah mempersiapkan barang-barangnya. Ketika nanti kita harus pergi ke pengungsian ya kita tinggal gendong satu tas terus pergi, sudah tidak perlu nyangking kalau dalam bahasa Jawa. Bahasa Indonesianya apa ya, itu yang pertama, tas. Yang kedua ini ada pakaian ini ada jaket, sarung, ini nanti bisa buat selimut, terus celana, kaos, handuk dan lain sebagainya. Ini untuk persiapan untuk 3 hari seperti itu. Lalu setelah itu ada bahan-bahan makanan. Ini ya, ada biskuit juga. Ini makanan-makanan ini yang diusahakan yang tahan lama teman-teman. Jadi ya walaupun memang tas siaga bencana ini nanti memang dalam implementasinya itu memang harus dicek berkala ya, mungkin 3 bulan sekali atau 1 bulan sekali atau 1 tahun sekali harus dicek, karena nanti memang barang-barang makanan seperti ini memang tidak tahan lama ya, jadi memang harus diganti secara berkala seperti itu. Ini ada mie instan, ada biskuit dan juga ada abon ya. Lalu ada air minum. Air minum ini juga dibutuhkan ya teman-teman, karena ya kalau kita makan nggak minum ya seret juga toh gitu. Jadi ini kita membutuhkan air minum ini juga. Oke, lalu yang selanjutnya itu saya mempersiapkan peluit ini dan juga senter. Fungsi dari dua ini adalah untuk yang kalau peluit emang kalau nanti kita membutuhkan pertolongan agar suaranya itu bisa didengar oleh teman-teman yang lainnya, mungkin relawan atau dari BNPB, BPBD dan lain sebagainya. Senter ini untuk alat penerangan teman-teman, juga bisa untuk alat bantu untuk minta pertolongan, karena kan kalau kita senter ke atas langit di waktu malam itu kan ada beberapa kode-kode yang menandakan sedang ada dalam keadaan bencana. Oke, selanjutnya ini ada peralatan mandi teman-teman. Di sini saya ada pasta gigi, ada sikat gigi, ada sampo, duta sampo lain, terus ada sabun juga. Nah ini juga nanti ini sangat dibutuhkan juga ya teman-teman dalam saat kita berada di pengungsian. Oke.
Yang selanjutnya ini ada alat komunikasi dan juga power bank saya siapkan, tapi sebenarnya karena saya tidak memiliki HT ya teman-teman, tapi kalau teman-teman ada yang memiliki HT itu jauh lebih efektif, karena saya mengingat pada tahun 2006 itu ketika terjadi bencana besar di Kabupaten Bantul ini tidak ada sinyal, jadi hampir percuma juga ada HP itu karena sinyalnya hilang juga gitu. Tapi kalau kita memiliki HT itu nanti kan sinyalnya jauh lebih bagus ya daripada handphone, jadi lebih efektif untuk menggunakan HT daripada handphone. Yang selanjutnya teman-teman itu ada identitas. Di sini saya pakai fotokopi KTP sih ya, nanti dipersiapkan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, karena saya ingat waktu kejadian bencana di Palu atau di Lombok ya, itu saya agak lupa, atau di Majene kemarin itu ada salah satu ketika terjadi penyaluran bantuan itu orang atau keluarga yang tidak memiliki kartu identitas itu tidak bisa menerima bantuan, dan pada saat itu kan rumahnya juga roboh juga, jadi ya bingung juga mau ngambil gimana karena kan tertimbun identitasnya, tertimbun reruntuhan rumah juga gitu. Jadi tas siaga bencana ini juga mengantisipasi tersebut agar nanti seumpama memang ada syarat untuk menerima bantuan dari pemerintah maupun swasta-swasta yang lain dari MDMC ataupun yang lainnya, itu kita sudah memiliki pegangan kartu identitas untuk menjadi syarat pengambilan bantuan. Lalu ini ada obat-obatan teman-teman, ada obat-obatan, ini cukup diperlukan juga ya. Ini saya ada beberapa obat-obatan, ada obat flu, ada minyak angin, ada obat merah, ada multivitamin juga. Nah ini akan saya kemas di dalam satu dompet seperti tadi alat peralatan mandi tadi, agar menghemat tempat ketika nanti dimasukkan ke tas siaga bencananya. Dan nggak lupa teman-teman, ini ada uang, saya amplopin ya biar nggak tahu ini nominalnya berapa. Ini dibutuhkan karena saya mengingat juga waktu gempa 2006 itu listrik semuanya padam teman-teman, dan harus mencari alat penerangan. Pada waktu itu cari lilin itu susah banget itu. Ingat saya waktu ayah saya harus cari sampai ke Kasihan, sampai ke mana itu. Nah fungsi uang ini ya walaupun nggak usah terlalu banyak, itu nanti fungsinya seperti itu. Kalau ada hal-hal yang mendesak, misal listrik padam, nah kita membutuhkan penerangan, kita harus membeli harus membeli lilin atau dan lain sebagainya, kita sudah punya pegangan uang untuk membeli alat-alat yang kita butuhkan itu. Nah kalau kita nggak pegang uang, lalu kita nanti saat terjadi bencana gempa bumi misalkan, langsung lari aja rumahnya roboh, lah kita nggak punya pegangan apa-apa toh. Nah fungsinya dari kita membawa uang tunai tersebut. Saya masukkan, saya kemas di sini juga. Dan ada lagi yang penting, paling penting nih sekarang nih di masa sekarang, yaitu masker. Mangan masker. Ini sangat dibutuhkan teman-teman di masa sekarang, apalagi di masa pandemi COVID-19 seperti ini. Jadi apabila terjadi sebuah bencana seperti yang disampaikan Bu Ama pada kuliah yang pertemuan kuliah sebelumnya, jadi kalau terjadi bencana seperti di Majene kemarin, seperti di Kalimantan, banjir seperti di NTT kemarin, bagaimana caranya dalam penanggulangan bencana itu kita tetap harus menaati protokol kesehatan. Nah ini adalah salah satu sarana untuk memenuhi protokol kesehatan. Nah mungkin itu teman-teman ya. Mungkin setelah ini saya akan memasukkan dari tadi yang sudah saya sampaikan, akan saya coba masukkan ke dalam satu tas, dan nanti akan saya taruh ke tempat yang nanti apabila terjadi bencana akan mudah mengambil tas siaga bencana tersebut. Nah saya akan coba memasukkan teman-teman, saya kemas ke dalam satu tas ini tadi. Oke, yang pertama yang akan saya masukkan adalah pakaian. Pakaian ini akan saya taruh di paling bawah. Ini saya masukkan. Oke, setelah itu yang saya masukkan, kenapa saya masukkan pakaian yang paling bawah lalu baru memasukkan ini bahan-bahan makanan, snack dan lain sebagainya, karena agar nanti apabila terhimpit-himpit ini nggak terlalu hancur lah, ini mie terus biskuit dan lain sebagainya, ini biar tidak terlalu hancur. Oke, setelah saya memasukkan bahan-bahan pokok, bahan-bahan makanan, saya memasukkan ini tadi
adalah obat-obatan. Ya, ini ada uangnya ya, itu tadi kamera yang kameramannya itu bilang kalau nggak ada isinya. Ini ada nih, ini ada ya. Ini notifu-tifu nih ada nih ya. Ada amplop, ada uang tunai, ada masker dan obat-obatan. Itu saya masukkan juga bareng di bahan-bahan pokok, bahan makanan tadi. Lalu saya akan memasukkan juga peralatan mandi. Itu bareng tadi kan ada sabun juga ya. Ada handuk. Nah, itu saya barengkan. Enggak, saya kasihkan ke samping ini agar tidak bareng dengan bahan makanan. Nih saya taruh ke samping. Asik ya, polkadot nih. Lalu yang selanjutnya itu ini air mineral teman-teman. Sebenarnya kalau ada yang lebih besar, misal mineral yang 1,5 liter, itu jauh lebih baik teman-teman, karena ini nanti kan persediaan untuk 3 hari ya, untuk 3 hari ke depan apabila terjadi bencana. Tapi ya saya punyanya ini nggak apa-apa lah ya. Nih saya taruh di sini. Ini tadi peralatan mandi. Lalu ini teman-teman, alat komunikasi dan juga power bank saya taruh di depan agar tidak tercampur dengan yang lain. Agak susah bukannya. Oke. Di sini, lalu ini ada alat penerangan dan juga fluid, itu juga taruh di sini karena ini kan barang kecil ya. Nanti biar nggak susah waktu kita panik cari, kita nggak perlu bongkar-bongkar lagi sini, dan kita cuman kita taruh ke sini biar nanti kita carinya lebih mudah. Dan juga alat penerangan. Lalu yang terakhir, ini yang bisa dibilang agak paling penting ya teman-teman, karena itu tadi seperti yang sudah saya sampaikan di awal, agar nanti apabila ada pembagian bantuan kita sudah prepare, kita sudah punya identitas, alat pengenal, kartu pengenal, Oke, masuk semua teman-teman. Nah, setelah ini kita tinggal taruh tas siaga bencana ini ke tempat yang kira-kira nanti apabila terjadi sebuah bencana itu dekat dengan pintu keluar, pintu kita ketika lari menyelamatkan diri itu di daerah sana, agar nanti apabila terjadi sebuah bencana kita menyelamatkan diri dan kita bisa langsung mengambil tas siaga bencana ini. Oke, mungkin cukup sekian ya teman-teman. Ini adalah praktek untuk membuat tas siaga bencana atau TSB. Semoga bermanfaat buat saya dan juga buat teman-teman semuanya, agar nanti ketika kita sudah pernah membuat tas siaga bencana ini, apabila nanti kita pada praktek di lapangannya terjadi sebuah bencana langsung, kita sudah tidak panik lagi, kita sudah prepare untuk bahan-bahan yang kita butuhkan ketika terjadi sebuah bencana. Oke, mungkin cukup sekian teman-teman. Apabila banyak kesalahan dari saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Billahi fisabilil haq, nasrun minallah wa fathun qarib, nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.